Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Rian. Kita sambung yang video kemarin ya. Jadi saya sekarang ini berada di tempat yang ya kurang memungkinkan lah untuk bikin untuk membahas ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjutin ya. Jadi kita akan kemarin itu kita sampai pada kemarin itu kan kita katakan bahwa kaisar Jepang itu, ketika Jepang itu hancur gitu kan, dibom atom oleh Amerika ya, Hiroshima dan Nagasaki, itu kaisar Jepang itu yang ditanyakan tuh bukan berapa banyak gedung yang tersisa, berapa banyak tower telekomunikasi yang tersisa, berapa banyak pesawat tempur, berapa banyak kapal, enggak guys, atau berapa banyak infrastruktur, enggak. Dia nanya adalah berapa guru yang tersisa gitu. Nah, jadi yang bikin Jepang maju waktu itu adalah guru manusia, karena guru tuh bisa mencerdaskan bangsa, bisa membuat suatu bangsa maju, manusia guys. Jadi yang menggerakkan itu manusia. Nah, dari manusia itu nanti bisa membangun infrastruktur gitu kan. Jadi bukan infrastruktur yang penting, nomor satu itulah orangnya dulu. Karena infrastruktur adalah benda mati yang tidak akan berguna kalau tidak ada manusia yang mendaya gunakannya gitu guys. Nah, makanya Jepang tuh maju karena yang pertama kali dipikirkan adalah guru, itu manusia. Nah, sama hal ini. Jadi manusia tuh begitu penting untuk kemajuan suatu bangsa, suatu agama, suatu kebudayaan gitu kan. Karena manusia ini nanti akan membangun hal itu ya. Kalau nggak ada dananya, dicarikan dananya gitu. Manusia bisa mencari dana, bisa mencari modal untuk membangun, dan bisa mendaya gunakan infrastruktur itu gitu kan. Makanya manusia itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar infrastruktur gitu guys. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang seperti Louis Prasetyo gitu kan. Jadi nilai orang-orang ini jauh lebih penting daripada bangun misalnya 300 gereja misalnya gitu kan. Nah, lagian guys ya, perpindahannya seorang itu pindah agama itu akan menarik banyak minat orang gitu, apalagi para fansnya, para orang-orang yang mengikutinya. Dia akan melihat, oh orang ini kenapa ya idolaku pindah agama misalnya itu kan, kenapa ya, mereka akan tertantang untuk pengen untuk cari tahu, dan akhirnya membuat mereka jadi lebih cerdas karena mereka kan mempertanyakan kenapa ya dia pindah gitu kan, ada apa ini gitu kan, aku juga pengen tahu lah karena alasannya. Akhirnya mereka belajar, dan alhamdulillah kalau misalnya mereka mendapatkan ilmu yang benar gitu kan, belajar yang benar, mereka kan ikut pindah kalau mualaf gitu kan. Nah, kalau sebaliknya, kalau ini adalah pindahnya tuh memang harus mengkaji, bukan ikut-ikutan gitu kan, minimal ada trigger untuk membuat mereka nih ikutan pindah gitu guys, gitu loh, minimal mempertanyakan lah gitu kan. Jadi ini sangat menguntungkan. Jadi para fans itu kan kebanyakan, atau follower itu kan akan mengikuti idolanya gitu. Jadi kalau idola pindah agama, mereka akan ikut-ikutan juga gitu kan, apalagi yang fanatik gitu kan. Nah, tapi bagusnya kan pindahnya tuh memang dengan mengkaji dulu gitu guys. Jadi nilai orang itu nggak ternilai dibandingkan dengan bangunan. Makanya Anda tahu ya, kayak Anda tahu kenapa ada transfer, Anda tahu nggak transfer pemain di sepak bola olahraga, misalnya kayak sepak bola, pemain MU pindah ke Liverpool, atau pemain Inter ke Juventus kayak gitu kan, itu kan bayarnya mahal gitu. Anda tahu biaya transfer sampai sampai lebih dari 100 juta dolar kan? Nah, itu harga manusia guys. Jadi nggak sebanding dengan harga infrastruktur gitu, ya kan? Jadi dan itu akan dan hasilnya bisa lebih instan juga gitu, dan juga akan langsung berdampak guys, impact gitu kan. Karena ada mentalnya juga akan mempengaruhi mental tim. Misalnya kayak tim yang membeli pemain bintang itu kan, Liverpool lah. Nah, alih-alih dia bangun infrastruktur uangnya, akan dia gunakan untuk apalagi tim-tim yang nggak punya mental juara. Anda tahu ya, tim-tim yang nggak biasa di Liga Champions itu kan, tim-tim yang
yang nggak biasa langganan juara lah. Nah, mereka butuh pemain yang mental juara. Nah, alih-alih daripada mereka bangun infrastruktur yang itu hanya akan memang akan menciptakan pemain-pemain yang hebat di masa depan gitu. Tapi belum tentu mereka punya mental juara karena mereka nggak punya pengalaman menang Liga Champions. Nah, maka mereka untuk membentuk mental juara, mereka merekrut pemain-pemain yang mental juara dan itu mereka anggap lebih baik daripada segera membangun infrastruktur gitu kan. Maka mereka mendatangkan pemain kelas Wahid yang punya mental juara. Ya kemarin perpindahan Lewandowski ya dari mana itu. Lalu pemain-pemain lainnya yang memang dicari bermental juara untuk mengangkat tim agar berprestasi di kancah yang lebih tinggi gitu guys. Jadi pemain tuh dihargai lebih tinggi daripada sekedar bangunan gitu guys. Dan lagi satu lagi ya, Anda ada daripada membangun banyak tempat ibadah gitu kan, lebih baik bagaimana memikirkan supaya tempat ibadah yang ada itu penuh gitu guys, gitu loh, gitu kan. Jadi dan kalau dalam Islam itu ya, itu kita tuh bukan hanya memikirkan bagaimana membangun tempat ibadah, tapi juga bagaimana untuk mengisinya, memakmurkannya. Makanya setiap ada itu donasi tempat ibadah tuh sekaligus itu untuk bagaimana programnya ada. Jadi tidak sekedar bangun tempat ibadah tapi juga programnya bagaimana itu tempat ibadah diisi dengan semacam ya program-program kayak tahfiz Quran dan segala macamnya. Jadi supaya tempat ibadah itu hidup gitu, menjadi center, menjadi tempat peradaban gitu, bukan sekedar hanya bukan sekedar untuk sholat dan segala macam, tapi juga untuk pendidikan dan segala macamnya guys. Sumbangkan tuh gereja, bikin gereja ya, udah dapat banyak banget. 1 M aja kalau hitung-hitungannya 3 gereja 100 M udah 300 gereja ya, banyak banget gitu loh. Apalagi sumbangkan ke yayasan-yayasan misi udah banyak banget ketimbang cuma 1 orang ini yang bahkan dia aja nggak ada dampak dalam kekristenan ya kan, nggak ada gunanya. Pak Dance Momek, Pak Stephen Indra Wibowo, ketika mereka sudah pindah agama ke Islam pun ya Kristen sendiri tetap berjalan sebaik itu gitu. Jadi nggak ngaruh dan memang benar-benar diragukan 10 juta. Faktanya ketika mereka pindah ke Islam banyak mualaf kan, Anda lihat gelombang mualaf kan mengikutin kan. Kenapa? Karena mereka ini adalah membantu para orang-orang yang mualaf, sehingga mereka tuh yang mikir kan, aduh nanti kalau saya mualaf ini gimana, ada masalah ini tuh, tapi mereka mendapatkan saluran bantuan dari mualaf center. Jadi mualaf center kan dibangun untuk membantu para mualaf atau orang-orang yang ingin pindah agama, sehingga mereka tuh akan kuat mentalnya, akan lebih yakin dan akan lebih lebih yakin lah untuk pindah agama tuh, sehingga mereka tuh terbantu gitu guys. Jadi ini sangat pengaruh loh dalam membuat orang tuh niat orang mualaf tuh akan dimudahkan dan tentu akan men-trigger orang lain untuk ikutan mualaf juga, dan banyak terbukti kan orang banyak mualaf sekarang gitu loh. Untuk apa gitu loh, untuk diberikan dia juga harganya terlalu murah sih sebenarnya untuk supaya dia bisa balik ke dalam Kristen. Dan cerita itu memang benar-benar nggak bisa diverifikasi dan hanya untuk satu lagi masalah kepuasan ya. Anda tahu ya, Luis ngerti bahwa agama itu nilainya mahal agama itu ya kan.